Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini si Sultan ini ya. Gue emang ya, mamanya bikin video, dia itu mainin mancis, tapi digunakannya ke dinding. Jadi dinding aku itu yang nggak pernah ada yang bagus. Baru dicat, pasti dicoret-coret, pasti digesek-gesek dia sama pakai mancis maksudnya ya. Jadi dinding aku itu tidak pernah berwujud seperti dinding-dinding biasa. Oke teman-teman, video kali ini aku mau bercerita tentang masa kecil aku. Jadi teman-teman, aku itu kan kelahiran tahun 1991, ya kira-kira sekarang umur aku udah 30 tahun. Jadi aku mau bercerita tentang masa kecil aku yang bahagia. Dulu waktu aku pulang sekolah, aku kan rumahnya dekat sungai ya. Rumah aku sebelah sini dan di belakang rumahku itu ada sungai. Di seberang sungai itu ada jamban. Jadi di samping rumah aku itu ada jembatan yang menuju Jamban. So teman-teman, jadi aku pulang sekolah ngajak teman aku 2 bersaudara. Mereka ini beda 1 tahun. Yang pertama itu cowok, yang kedua itu cewek. Jadi namanya ini tidak aku sebutkan ya, daerahnya pun tidak aku sebutkan karena ya mungkin ya dia masih di situ tempat tinggalnya dan nanti kesian kan dia malu. Jadi teman-teman, tempat tinggalku itu adalah tempat padat penduduk yang ada di Banjarmasin ya. Jadi kan aku ini pulang sekolah mau mandi, mau main, maksudnya bukan mandi pakai sabun, karena waktu kecil itu ya mandi gak pernah pakai sabun, cuman cebur aja itu ke sungai. Dan beberapa jam sampai badan itu ya penuh dengan nih lendir-lendir dan juga badan itu hitam kotor dan tidak pernah pakai sabun, apalagi sikat gigi. Jorok banget ya dulu ya. Jadi ya teman-teman ya, kita itu mandi di sungai sekitar jam 1 siang ya, pulang dari sekolah. Dan keadaan sungai itu pun airnya itu surut. Jadi kami bertiga mandi dan di sungai, di jembatan, maksudnya jembatan yang menuju Jamban itu, kita itu sering di atas jembatan itu dan langsung meluncur ke sungai. Itu kalau air dalamnya tidak masalah ya, tapi kalau air surut itu bahaya karena di seberang sungai itu ada jamban, dan kalau ada orang yang buang hajat otomatis sungainya jadi tambah kotor dong ya. Jadi teman-teman ya, kita itu main loncat dari jembatan ke air, terus naik lagi ke jembatan ke air lagi, terus kita itu ini setelah bosan gitu ya main seperti itu terus, jadi kita itu berlomba untuk paling lama, siapa yang paling lama nahan nafas dalam air. Jadi kita itu nahan nafas dalam air, dan ternyata aku itu tidak tahan, jadi aku itu nomor 1 yang keluar dari air. Terus disusul sama teman aku yang cewek itu, kakaknya yang cowok nomor 2 ya, dia ya juara 2 atau apa ya. Jadi dia yang nomor 2 yang keluar dari dalam air. Terus adeknya yang cewek teman aku itu, dia itu yang terakhir keluar. Aku itu kan udah teriak-teriak, sebut aja namanya Bunga gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya, karena tadi ada si suami aku nelpon, jadi nggak bisa lanjut bikin video dan cerita-cerita. Ya setelah aku teriak-teriak ya sama teman aku, karena teman aku itu mau muncul dari permukaan air karena di posisi dia itu ada tai manusia ya, karena ada tai manusia ya. Jadi mama aku itu datang dari rumah mau nyuci pakaian, melihat kita itu di sungai mandi. Jadi beliau itu kan ya lihat aku gitu ya di sungai mandi sama teman-teman aku, dan teman aku si Bunga ini dia itu masih ada di dalam air dan mau keluar dari permukaan air itu, dan ternyata di atas kepalanya itu ada tai manusia teman-teman. Mama aku itu teriak, bunga kamu jangan di situ, jangan di sebelah situ keluarnya, di sebelah sini aja, kata mamaku. Itu ada tai gitu kan. Mana tainya, mencret lagi, tai orang yang habis di jamban itu.
Terus kayak aku teriak, kakaknya dia juga teriak, Bunga, kamu jangan keluar di situ, kamu jangan keluar kepala dari permukaan air di sebelah situ, di sebelah ini aja. Kami teriak-teriak, kami bertiga teriak-teriak ya. Terus dia keluar dari air permukaan. Iya, ada apa? Sontak semuanya, kami bertiga itu ketawa sampai sakit perut. Kepalanya penuh dengan manusia. Terus kan ya mamanya datang, kan dia itu tidak izin sama mamanya itu berenang di sungai. Jadi mamanya itu datang marah-marah, kamu ya Bunga ya, udah tahu air surut malah mandi di sungai, kan ada kan di kepalanya. Terus mamanya itu langsung dibilas kepalanya, dibuang tainya yang ada di kepala pakai sabun beberapa kali dan disikat seperti baju. Sampai detik itu aku nggak berani ngajak mereka lagi mandi siang-siang pas air surut. Itu ya pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa terlupakan bagi aku ya, karena yang namanya juga ya lucu ya, namanya juga ya cerita masa lalu gitu ya, lucu, dan juga itu pengalaman yang bikin malu ya buat temen aku. Kalau aku sih nggak malu sih ya, karena bukan aku yang mengalaminya dan bukan aku yang terkena tai di kepala. Jadi aku nggak malu untuk bercerita, makanya namanya aku samarkan, dan juga tempatnya juga aku samarkan. Tidak aku bilang di mana tempat tinggal aku, yang pasti yang padat penduduk yang ada di Banjarmasin. Dan satu lagi teman-teman, karena aku waktu itu ya sepulang sore-sore ya, bukan sepulang sekolah tapi sore-sore, jadi perut aku itu sakit, aku mau ke jamban. Karena aku tidak punya jamban, jadi aku ambil air 1 ember dan nyebrang ke jamban yang ada di belakang rumah aku. Kan jamban itu ada 3 ya, ada 3 pintu, 1, 2, 3. Jadi aku pilih itu pintu yang nomor 2 yang di tengah-tengah. Entah kenapa itu aku tidak suka yang nomor 1, entah kenapa. Dan aku itu lagi santai gitu ya, termenung, menikmati suasana dalam jamban. Enak gitu ya, ngelamun gitu ya. Dan lama-lama teman-teman, jamban itu bergoyang seperti ini. Itu apa namanya itu, gempa bumi. Terus aku teriak, mama tolong mama, gempa bumi mama. Dan keluarlah aku di jamban, dan ternyata suasana di luar itu tidak ada sama sekali orang panik karena ada gempa bumi, ternyata tidak ada. Dan kembali lagi aku ke dalam jamban, dan ternyata cuman jambannya aja yang bergoyang, jambannya aja yang ini, yang gempa bumi. Jadi aku itu bingung gitu ya, penasaran kenapa gitu jamban ini nih bergoyang-goyang gitu seperti gempa bumi dan mau runtuh. Dan aku intip di samping aku yang jamban nomor 3, aku intip ya teman-teman ya, dan ternyata ada yang enak-enak di dalam sana, luar biasa. Bisa-bisanya enak-enak di dalam jamban. Ya Allah, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Menurut aku ya, selama aku tinggal di situ, macam-macam kejadian dan tragedi. Mulai dari siang-siang tengah bolong rampok, pagi-pagi ada yang main bunuh-bunuhan, sampai melihat ya dengan mata kepala aku sendiri ada yang main bunuh-bunuhan gitu ya, yang berkelahi sesama saudara dia gara-gara anak umur 5 tahun dan 7 tahun itu berkelahi dan orang tuanya yang marah. Sampai kena ini, parang itu ya, ditebas ya, paha beliau itu belah. Ini paha kan ya, ini paha. Jadi kena tebas samurai, pahanya itu sampai kelihatan tulangnya. Pokoknya itu tempat yang paling ngeri ya yang pernah aku tinggal. Dan juga teman-teman ya, kan aku gini kan ya, malam-malam ceritanya teman aku itu, sebut aja namanya itu ya si Bunga lagi, tapi beda orang. Jadi kita itu ya ke tempat tetangga aku yang di sebelah, dia itu
masih kelas 2 SMP, kira-kira umurnya 13 sampai 14 tahun. Jadi pacarnya itu datang. Kita tuh kan mau main ke rumah dia karena dia paling gede ya. Kita itu masih umur 7 tahun. Aku umurnya 7 tahun, tapi kalau teman aku yang satunya itu ya 10 tahunannya. Tapi kelasnya kita sama, masih kelas 1. Jadi aku temenan sama yang tua walaupun dia satu kelas sama aku, satu kelas 1 juga ya dia ya. Jadi teman-teman ya, disuruhlah sama si teman aku yang tua umur 14-13 tahun ini, Pika, kamu sama si Bunga ya beli es batu ya, nih uangnya. Ya udah, kita beli es batu. Sepulang dari beli es batu, ternyata pintu dia itu kekunci dan kami tilik teman-teman. Kami panggil ya, namanya ya sebut aja Lia. Lia, kami intip rumah. Dan ternyata teman-teman, dia juga mantap-mantap di situ. Yang kemarin yang mantap-mantap di Jamban juga dia. Maaf ya teman-temannya, ini bukan menyebarkan aib. Namanya juga aku samarkan, tempatnya juga tidak aku sebut di mana. Pokoknya tempat padat penduduk yang ada di Banjarmasin ya. Terus kita ya namanya juga anak-anak ya. Terus kita teriak-teriak, Lia mantap-mantap, Lia mantap-mantap. Emang nggak waras ya, namanya juga anak kecil, masih umur 7 tahun, kurang paham. Ya Allah, mohon maaf ya teman-teman ya, cerita aku ini agak-agak sedikit vulgar. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ini aku ya masih cerita sekitaran aku, tempat tinggal aku yang padat penduduk itu. Jadi aku and the gang jalan-jalan gitu ya. Terus ada itu perkebunan sayur, orang nanam sayur jagung, nanam kol dan juga sawi. Aku pikir ya dulu itu tumbuh sendiri. Aku pikir itu tumbuh sendiri dan tidak ada yang nanam, karena setiap kita main di situ tidak ada orang. Kan kita mainnya kan di situ itu ya sekitaran jam 5 sore ya. Jadi kan ya tukang kebunnya itu udah pulang dari rumah. Kan dia berkebun itu sekitar pagi sampai mungkin jam 3 atau jam 4 sore itu dia udah pulang, dan kami mainnya itu jam 5 sore kali itu. Jadi ya kita ambil aja itu jagung-jagungnya, terus kita bakar pakai lilin. Dan juga kita bakar pakai lilin ya. Itu yang pertama sudah aman ya kita ya, tidak ketahuan. Dan jadi ketahuan itu kita hari apa ya, lupa ya hari apa. Tapi pas beliau petaninya itu ada di kebunnya, dan kita itu mau ambil jagung gitu ya, satu-satu gitu, masing-masing satu orang itu satu. Jadi kita itu ada berempat, dan kita berempat itu ambil jagung itu satu ya. Kami kira nggak ada petani gitu kan ya, cuman belibet banget sih. Kami kira itu ya jagung itu tuh tumbuh sendiri, namanya juga bocil nggak paham. Jadi ya kita kira ya tumbuh sendiri itu jagungnya, taunya ya punya petani. Mohon maaf ya bapak petani ya yang ada di situ. Kita itu masih bocil kala itu, jadi tidak mengerti bahwa itu adalah tanaman dirimu. Kami kira ya burung yang nanam. Terus lanjut cerita ya. Terus ya ketahuan ya kita itu ngambil jagung beliau. Oh, beliau marah, luar biasa marahnya. Kalian awas ya, aku tahu kamu itu anak siapa. Yang itu ya, yang 2 bersaudara itu ya. Aku tahu rumah kamu, aku tahu kamu anak siapa. Ntar aku datengin orang tua kamu ya. Awas kamu ya, bilang gitu. Terus yang satunya, aku juga tahu kamu ya si itu ya, si ini ya, kamu juga ya curi jagung aku, kata beliau. Terus aku ya sembunyi, aku nggak nyuri apa-apa paman gitu kan, aku bilang aku nggak ngambil apa-apa, kan jagungnya aku kasih ke teman aku yang satunya itu. Kamu anak siapa, kamu anak baru kan ya, karena kan ya kami baru pindah kan ya kali itu ya, karena abahku meninggal, jadi kami pindah di situ ya sekitar 1 tahun, hampir 1 tahun ya pindah di situ. Dan kala itu aku kepergok ngambil jagung petani itu. Udah mau pindah gitu, hari ini aku ngambil jagungnya, besok aku pindah rumah. Terus ya setelah selesai gitu ya udah, yang sudah kamu curi itu, yang sudah kalian ambil itu jagungnya, ambil aja, paman mau sedekah, sudah kalian pulang. Awas ya yang curi lagi.
Terus kan kita ngobrol ya berempat ya, duh gimana gini gitu, kita kalau ketahuan sama mama sama abah pasti dimarahin ini kalau sampai petaninya itu bilang ke mama abah kita kalau kita nyuri jagungnya. Ini gara-gara Pika nih katanya, nyalahin aku. Ini gara-gara Pika nih bilangnya jagung itu gratis, burung yang nanam katanya gitu. Terus kan kalau aku sih aku bilang aku sih nggak takut, kata aku bilang aku kan besok mau pindah rumah jadi aman, aku bilang. Ya Allah, yaudah sekian dulu ya teman-teman ya cerita masa kecil aku. Semoga terhibur dan juga jangan lupa jempolnya, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke sosial media kalian. Semoga kalian tidak bosan mendengar cerita masa-masa kecil aku yang aneh, yang agak sedikit vulgar, yang membosankan. Yang juga nakal ya, bukan nakal ya karena anak kecil itu tidak paham dan tidak mengerti ya, jadi ya dikira ya biasa-biasa aja gitu ya, seperti jagung ya dikira ada yang nanam, bukan manusia yang nanam, yang dikira yang nanam itu burung dan ternyata ada petaninya. Yaudah sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga suka dan terhibur.